Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab An-Naso Ikhudiniyah wal Wasoya Al-Imaniyah karangan Al-Imam Al-Arif Billah Qutbul Irsyad wa Da'wah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Khadrami Asy-Syafi'i tentang yaitu manfaat istighfar dengan beberapa penjelasan pada halaman 211 manfaat istighfar atau mengucapkan istighfar sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza istaghfara tazulu minal hammi. Apabila seorang membaca istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesusahan-kesusahan itu akan bisa menjadi hilang. Fasara lahu minal humumi farajan ay khalason. Maka seseorang akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan diberi kemudahan dan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesusahannya tersebut. Wa minadziki makhrajan, dan seseorang yang membaca istighfar maka juga akan diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan atau dari kesempitan-kesempitan kehidupan yang ia rasakan. Ai tariqan wa sababan yukhrijuhu min kulli asirin, yaitu Allah memberikan jalan keluar dan sebab, ya di mana Allah memberikan jalan keluar atau sebab di mana seseorang itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan atau dari kefakiran atau dari kekurangan. Wa razaqahu rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib, dan juga Allah Subhanahu wa taala di mana seseorang yang melanggengkan istighfar, kita semua yang selalu mengucapkan astagfirullahaladzim, maka Allah memberikan rezeki kepadanya. Allah akan memberikan rezeki kepada kita semua. Bagi orang tersebut, bagi kita semua, di mana kita melanggengkan istighfar, Allah memberikan rezeki yang halal, rezeki yang baik, yang tidak diduga-duga. Ai la yadunnu wa la yarju wa la yahturu bibalihi, di mana rezeki itu tidak dinyana oleh hati kita, tidak disangka oleh hati kita, tidak kita harapkan, tidak ada tidak ada satu yaitu harapan di dalam benak hati kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki kepada kita yang tidak diduga-duga, di mana kita tidak menduga rezeki itu ada, di mana kita tidak mengira rezeki itu ada, di mana kita tidak berharap rezeki itu ada, di mana di dalam hati kita adalah hati yang tidak menyangka-nyangka bahwasanya kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah barokahnya atau manfaatnya kita semua membaca istighfar, selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisu akhraja Abu Dawud fi kitabis sholati babul istighfari wa Ibnu Majah fi kitabil adabi babul istighfari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab, yaitu kitab sholat bab istighfar, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab yaitu Al-Adab bab istighfar, yang sumbernya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam keadaan hadis marfu. Aslul kalami ayyuqala tuba liman istighfara istighfaran katsiran summa innahu ju'ila minal kinayati anu fadalla ala khusuli dalika juz'iyan wa ala ikhlasi. Asal suatu kalam, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berupa keberuntungan bagi orang yang membaca istighfar dengan bacaan istighfar yang banyak, adalah menunjukkan suatu kinayah atau sindiran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita semua supaya kita semua bisa menghasilkan atau bisa melaksanakan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didasari ikhlas, yaitu ikhlas meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
li'annahu ma lam yakun mukhlishon fihi kana haba'an mansura. Apabila seorang melaksanakan istighfar tidak didasari dengan rasa ikhlas, tapi seseorang itu tidak ada rasa ikhlas di dalam hatinya, maka istighfarnya itu adalah suatu amal istighfar yang tidak ada manfaatnya. Istighfar itu adalah istighfar yang dimana tidak ada rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sia-sia. Falam yajid fi sakhifati ila ma huwa wa bala alaihi. Maka seseorang yang membaca istighfar dengan tidak didasari rasa ikhlas di dalam hatinya, maka hatinya adalah hati yang selalu merana, hati yang selalu tidak memberi manfaat kepada dirinya, karena ini adalah bacaan istighfarnya adalah bacaan istighfar yang tidak didasari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisu akhraja Ibnu Majah fi Kitabil Adab babul istighfari min hadisi Abdullah bin Yusrin wa fi zawaidi isnadu sahihun wa rijaluhu siqatun. Hadis ini yaitu hadis tuba liman istighfaran kasiran. Beruntunglah kepada orang yang istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta ampun yang banyak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab bab adab, yaitu bab istighfar, dan dari hadis Abdullah bin Yusrin, dan di dalam kitab Zawaid, Shahih Zawaid, pada kitab Zawaid, bahwasanya sanad hadis ini adalah sanad yang sahih, dan yaitu perawi-perawi hadis ini adalah perawi yang kuat-kuat atau yang sikoh-sikoh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu ruwahu Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi wal Asbihani min hadis Anas bin Malik walafdu kama warada fi targhibi wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirihi faqala istaghfirullah fastaghfarana faqala atimuha sab'ina maratan yani fa'atimamnaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin wala amatin yastaghfirullah fi yawmin sab'ina marratan illa ghafarallahu lahu sab'a mi'ati dhanbin faqad khaba abdun aw amatun amila fi yawmin wa lailatin aksara min sab'i mi'ati dhanbin. Di sini artinya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda, tidak ada seorang hamba atau budak di mana orang itu minta ampun kepada Allah, seorang itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 70 kali minta ampun, astagfirullahaladzim, 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 dan seterusnya sampai 70 kali, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni kepadanya dengan 700 dosa yang ia lakukan, dan juga seseorang hamba atau seorang budak di mana ia adalah merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta ampun dalam sehari dan semalam, yaitu lebih banyak dari 700 kali, lebih banyak lebih dari 700 kali, maka seorang tersebut tidak menjadi rugi. Dosanya selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Al-Asbihani, yang sumbernya dari hadis Anas bin Malik, di mana lafalnya adalah waruya, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di dalam suatu perjalanannya Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Hei para sahabat, mintalah kamu semua minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka kita semua para sahabat kemudian juga minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah para sahabat minta ampun kepada Allah, kemudian Rasulullah kemudian menyambung, ia berkata, "Sempurnakanlah kamu semua istighfar kamu semua sampai 70 kali. Apabila kamu semua melaksanakan istighfar atau membaca istighfar sampai 70 kali, maka istighfar kamu semua menjadi istighfar yang sempurna, sehingga kami semua para sahabat juga menyempurnakan istighfar sampai 70 kali seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam."
Kemudian pada hadis yaitu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Al hadisu, bahwasanya demi Allah ini sabda Rasulullah, bahwasanya aku adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Al hadisu akhrajahu Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi kitab dakwah, di dalam kitab bab dakwah, babu istighfarin nabi fil yaumi walilati, bab istighfar Nabi Muhammad SAW di dalam sehari dan semalam. Min hadisi Abi Hurairah, yang sumbernya adalah hadis Abu Hurairah, wa rawahu anhu, dan yaitu Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang sumbernya dari Abu Hurairah. Walam yukhrijuhu Muslimun, tetapi hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada kitab Sahih Muslim. Qala al-Munawi wal muradu anna yaqulu hadza fil yaumi aksara min sab'ina marratan tasfiyatan lil qalbi wa izalatan lil ghasyiyati, untuk membersihkan hati dan untuk menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Munawi, bahwasanya apabila kita semua dalam rangka untuk membersihkan hati, membeningkan hati kita, membersihkan hati kita, dan untuk menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semua, maka kita semua supaya di dalam sehari dan semalam kita semua supaya membaca istighfar lebih banyak dari 70 kali. Wa huwa wa in lam yakul dan pun senajan meskipun ini adalah pekerjaan istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah tidak mempunyai dosa, maka ia tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dari 70 kali. Kalau kita ini manusia biasa banyak dosa, ya, tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari salah, kita tidak lepas dari lupa, kita semua juga selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah mempunyai sifat maksum, yaitu sifat yang dijaga dosa, Rasulullah selalu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat maksum, karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dijaga, salah satunya manusia yang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari dosa. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diselamatkan dari dosa, ia mempunyai sifat maksum, tetapi sehari dan semalam ia lebih banyak dari 70 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah orang yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis nomor 5, yaitu ala inna da'akum al-dunubu wa dawa'akum al-istighfaru. Ingatlah bahwasanya penyakit kamu semua adalah dosa-dosa kamu sendiri, dan obat-obat dari penyakit itu adalah minta ampun, istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al hadisu rawahu al Baihaqi fi Syu'bi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Asy-Syu'bi. Min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang sumbernya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, jadi dalam diri kita ini, pada diri kita ini pasti selalu banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita semua hakikatnya adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan obatnya penyakit kita, dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu obatnya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua diberi kesempatan waktu hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi nyawa kita tidak berada dalam tenggorokan, maka tobat kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala selalu menerima tobat
tobatnya hamba kita semua selagi nyawa tidak ada di dalam tenggorokan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua, kesempatan hidup, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bertobat. Mari kita manfaatkan. Kita semua segera untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, segera untuk menuju jalan yang benar, segera untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kesempatan. Apakah kita semua memanfaatkan waktu itu, atau sebaliknya kita semua menghambur-hamburkan waktu? Apabila kita semua memanfaatkan waktu-waktu dengan sebaik-baiknya, maka inilah yang namanya kita semua bisa tertobat, bisa kembali kepada ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu demi waktu, masa demi masa, tahun demi tahun, dan seterusnya adalah waktu yang selalu Allah berikan kepada kita semua, di mana apabila kita semua selalu meningkatkan diri untuk bisa taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila nyawa sudah ada dalam tenggorokan, badan kita tidak ada nyawanya sampai dalam tenggorokan, kita baru tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah ditutup pintu tobat, karena nyawa sudah ada dalam tenggorokan, pintu tobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah namanya orang yang tidak mau bertobat. Inilah yang namanya orang yang sembrono, orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu-waktunya untuk bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita semua supaya bisa segera untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, dan segala apa yang kita rasakan yang berupa kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, maka bukalah tabir kesulitan itu, maka bukalah segala kesulitan, kesempitan, segala sesuatu yang kita rasakan ketika hidup di dunia yang berupa kefakiran, kesulitan, kesempitan, kesusahan, dan seterusnya yang tidak yaitu nyaman di dalam kehidupan kita. Bukalah semuanya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik, jalan yang lapang, jalan yang mudah, solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, karena solusi Allah adalah solusi yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.